belajar yang optimal. Kesulitan ini dapat berupa ketidakmampuan bagi siswa dalam memahami materi pelajaran atau mengerjakan tugas atau mengikuti proses belajar secara efektif. Menurut Utami 2020, kesulitan belajar adalah kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai hasil belajar yang baik berasal dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan luar. Kesulitan belajar bukan hanya terkait dengan tingkat intelijensi, tetapi juga meliputi masalah dalam keterampilan belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dalam menyelesaikan atau memiliki kesulitan dalam pemahaman pembelajaran. Yang pertama, nilai rendah atau prestasi akademik konsisten menurun. Bagian B, kesulitan pemahaman atau sulit memahami materi pelajaran. Bagian C, tugas tidak selesai atau sering tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Bagian D, kurang konsentrasi atau sulit fokus saat belajar. Nah, di mana siswa di sini memiliki ciri-ciri masalah dalam kelemahan untuk memahami suatu pelajaran yang diberikan oleh guru, dikarenakan kondisi siswanya mungkin tidak mampu daya tangkapnya dalam memahami secepat itu mungkin materi. Dan selanjutnya saya akan nanti ada solusi. Lanjut. Kesulitan pemahaman pembelajaran pada siswa SMP sering disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut penjelasan singkat berdasarkan hasil penelitian dan analisis. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, kesulitan pemahaman pembelajaran. Di sini ada beberapa macam-macam yang bisa kita pahami dalam faktor internal ini, kesulitan pemahaman pembelajaran pada siswa. Yang pertama, motivasi belajar rendah. Siswa yang tidak memiliki dorongan belajar akan cenderung pasif dan tidak tertarik pada pelajaran. Yang kedua, kemampuan kognitif. Perbedaan tingkat kecerdasan dan gaya belajar mempengaruhi kecepatan pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Gangguan kesehatan seperti kelelahan, kurang tidur, atau stres dapat mengganggu konsentrasi siswa sehingga dia tidak cepat menangkap mata pelajaran atau pelajaran yang diberikan oleh guru di depan kelas. Yang keempat, minat dan bakat. Siswa yang tidak memiliki minat mata pelajaran tertentu biasanya mengalami kesulitan lebih besar dalam memahaminya. Oke, lanjut. Di sini yang kelima, emosi dan psikologis. Perasaan takut, cemas atau kurang percaya diri pada siswa. Yang keenam, kebiasaan belajar. Di mana kebiasaan belajar yang kurang baik seperti malas mengulang pelajaran, tidak mengerjakan tugas atau tidak aktif dalam bertanya kepada guru. Yang kedua, faktor eksternal, kesulitan pemahaman pembelajaran pada siswa. Yang pertama, lingkungan keluarga atau kurangnya lingkungan orang tua dan kondisi rumah yang tidak kondusif bisa menghambat proses belajar. Yang kedua, metode mengajar guru atau metode yang monoton dan tidak interaktif dalam membuat siswa cepat bosan dan sulit untuk memahami materi. Yang ketiga, lingkungan sosial atau pergaulan yang tidak sehat dan terkadang
siswa. Yang ketiga, studi kasus pada siswa. Di salah satu SMP di Serang ditemukan beberapa siswa kelas 9 yang mengalami penurunan nilai drastis setelah dilakukan observasi dan wawancara. Ditemukan bahwa siswa tersebut memiliki motivasi rendah karena konflik keluarga atau bisa disebut dengan faktor eksternal, dan juga mengalami gangguan kecemasan ringan atau faktor internal. Guru kemudian melakukan pendekatan personal dan melibatkan konselor sekolah untuk membantu siswa tersebut. Di sini ada beberapa kesulitan yang muncul karena beberapa faktor utama, antara lain: 1. Kurangnya pemahaman terhadap penjelasan guru. 2. Hambatan belajar yang bersifat epistemologis dan didaktis. 3. Faktor psikologis dan perilaku seperti kurangnya fokus saat belajar. Nah, yang keempat, dampak kesulitan pemahaman pada siswa. Kesulitan ini berdampak pada rendahnya konsentrasi belajar, lambatnya pengerjaan tugas, kurangnya perhatian saat belajar, dan kesulitan ini dapat membuat siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru karena hasil dampak yang bisa membuat siswa ini tidak mampu mempelajari atau menangkap suatu materi yang diberikan oleh guru karena ada kesulitan pada diri siswa. Lanjut. 5. Solusi dan penanganan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi seperti konseling dan model rasional emosi behavior therapy, perubahan gaya pembelajaran yang lebih memotivasi, dan pendekatan pembelajaran aktif dapat membantu mengatasi kesulitan pada diri siswa. Guru juga perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada siswa menggunakan berbagai representasi konsep dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar siswa mudah memahami materi yang diberikan oleh guru tersebut. Di sini ada 3 poin yang bisa saya terapkan. Yang pertama, penerapan pembelajaran aktif dan variatif. B. Pemanfaatan teknologi. C. Pelatihan guru dalam pendekatan individual. D. Pendekatan komunitas antara sekolah dan orang tua yang melibatkan orang tua dalam proses belajar dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah belajar sejak dini. Di sini yang terakhir, kesimpulan. Kesulitan pemahaman pembelajaran pada siswa SMP dapat mempengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal. Pemahaman terhadap kedua aspek ini penting untuk menciptakan strategi pembelajaran bagi siswa yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Kesulitan pemahaman pembelajaran pada siswa SMP dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan faktor internal meliputi kurangnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan bahasa siswa, serta keterbatasan dalam memahami konsep abstrak. Sementara itu, faktor eksternal dapat juga berupa metode pembelajaran yang kurang variatif, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Sehingga di dalam mengatasi kesulitan tersebut diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif, penggunaan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, serta perhatian khusus terhadap kebutuhan individual siswa. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan.